Aduh, selamat pagi anak-anak ibu semua. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Nah, oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai suhu dan kalor. Nah, sebelum itu, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkati. Nah, karena tidak ada ketua kelas yang akan sakit ya. Nah, biarkan ibu yang memimpin doanya. Nah, untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk sebelum itu coba Ananda cek di sekelilingnya apakah terdapat sampah atau tidak. Oke. Nah, oke, pembelajaran akan kita mulai ya. Nah, untuk di sini kita akan mempelajari mengenai suhu dan kalor. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu suhu? Siapa yang tahu? Nah, benar sekali ya. Nah, untuk suhu itu adalah merupakan derajat panas atau dingin yang dirasakan indra. Nah, Bulan juga cukup sudah benar menjelaskannya. Kita berikan apus dulu ya pada Bulan ya. Nah, di mana suhu ini kan menyatakan derajat panas, dinginnya suatu benda. Nah, alat yang biasa digunakan untuk mengukur suhu itu tuh dinamakan apa, Bulan? Termometer. Nah, benar ya. Nah, alat untuk mengukur suhu itu dinamakan dengan termometer. Nah, Bulan tahu apa itu termometer? Alat yang sederhana untuk mengukur suhu. Nah, benar ya. Berikan apus dulu untuk Bulan. Jawaban Bulan sangat tepat. Nah, di mana untuk termometer ini adalah alat yang sederhana dengan fungsi yang besar. Nah, ada bermacam-macam termometer mulai dari analog sampai yang digital. Nah, mulai juga dari yang menggunakan air raksa sampai menggunakan inframerah. Nah, di sini Bulan tahu nggak skala suhu pada termometer itu apa saja? Celcius, Fahrenheit, sama Kelvin. Nah, benar ya. Nah, skala suhu pada termometer itu ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di mana untuk yang pertama itu kita akan bahas tentang titik tetap bawah pada Celcius itu 0 derajat, dan untuk titik tetap atas pada Celcius itu 100 derajat. Nah, dengan panjang skala pada Celcius itu 100 derajat Celcius. Nah, kalau untuk Reaumur itu titik tetap bawahnya berada pada 0 derajat Celcius, 0 derajat Reaumur, dan untuk titik tetap atasnya itu 8 derajat Reaumur. Nah, untuk panjang skalanya yaitu 80 derajat Reaumur. Nah, yang untuk yang ketiga itu ada Fahrenheit, di mana titik tetap bawah pada Fahrenheit ini 32 derajat Fahrenheit, dan untuk titik tetap atasnya itu ada 212 derajat Fahrenheit. Untuk panjang skalanya ada 180 derajat Fahrenheit. Nah, untuk yang terakhir itu ada Kelvin, di mana untuk titik tetap bawahnya itu ada 273 derajat Kelvin, dan untuk titik tetap atasnya itu 373 derajat Kelvin. Untuk panjang skalanya 100 derajat Kelvin. Nah, untuk yang kedua itu kita akan bahas tentang kalor. Nah, di sini apakah Mulan tahu apa itu kalor? Kalor itu panas. Oke, benar. Kita berikan dulu ya apus pada Mulan, sudah berani menjawab. Nah, untuk kalor itu tuh adalah pengaruh perubahan suhu pada benda ya. Nah, di mana untuk pengaruh kalor itu pada zat ada kalor jenis dan kapasitas kalor. Nah, untuk yang pertama itu kalor jenis adalah kalor jenis suatu benda didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 K. Nah, kalor jenis ini menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Di mana semakin besar kalor jenis suatu benda itu, maka semakin besar pula kemampuan benda tersebut dalam menyerap kalor. Secara matematis dapat kita rumuskan sebagai C sama dengan Q per M dikali delta T, atau Q sama dengan MC kali delta T, di mana untuk C itu adalah kalor jenis suatu zat dilemakan dengan joule kilogram negatif pangkat negatif 10 kalor pangkat negatif 1, dan untuk M itu adalah massa zat dengan satuannya adalah kilogram. Untuk delta T itu adalah perubahan suhu dengan satuannya itu adalah derajat Kelvin, dan untuk Q itu adalah banyak kalor yang diterima atau dilepas, dan satuan itu adalah
Joule. Nah, kapasitas kalor suatu benda ini adalah jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan jika suhu benda tersebut dinaikkan atau diturunkan 1 K atau 10 derajat Celcius. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M dikali C. Nah, di sini kan ada 2 C ya, C besar, C kapital dengan C kecil. Sedangkan C kecil itu adalah kalor dan C kapital itu adalah kapasitas kalornya. Joule kalor pangkat negatif 1. Untuk yang kedua itu ada perubahan pada wujud zat ya, di mana kalor yang diterima atau dilepaskan suatu zat itu dapat mengakibatkan pada perubahan wujud suatu zat. Nah, penerimaan kalor ini akan meningkatkan suhu dan dapat mengubah wujud dari padat menjadi cair atau cair menjadi gas atau sebaliknya. Nah, sedangkan pelepasan kalor ini dapat menurunkan suhu atau mengubah wujud dari cair menjadi padat atau gas menjadi cair. Nah, ketika sedang berubah wujud itu tuh walaupun terdapat pelepasan atau penyerapan kalor, tetapi tidak digunakan untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Nah, kalor ini disebut kalor laten atau kalor L. Nah, kalor laten ini adalah kalor yang dibutuhkan benda untuk mengubah wujudnya persatuan massa. Secara matematis itu disimpulkan dengan dirumuskan sebagai L sama dengan Q per M, di mana untuk L itu adalah kalor latennya dengan satuan Joule kilogram pangkat negatif 1. Q itu adalah kalor yang dibutuhkan saat perubahan wujud dengan satuan itu adalah Joule, dan yang untuk M itu adalah massa zatnya dengan satuan kilogram. Nah, untuk yang ketiga itu kita akan bahas mengenai asas Black ya. Nah, di mana asas Black itu tuh adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang ditemukan oleh Joseph Black. Nah, bunyi asas Blacknya itu adalah sebagai berikut, yaitu pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat pada suhunya lebih rendah. Dimana untuk secara sistematis dapat dituliskan sebagai Q lepas sama dengan Q diterima. Nah, dimana Q lepas itu adalah jumlah kalor yang dilepas oleh zat, dan Q diterima itu adalah jumlah kalor yang diterima oleh zat. Nah, besarnya kalor itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan kita tadi ya, Q sama dengan MC kali delta T. Nah, ketika kita menggunakan persamaan ini tuh, maka perlu diingat bahwa temperatur naik berarti zat menerima kalor dan temperatur turun itu berarti zat melepaskan kalor. Berarti kalau temperaturnya naik kita menerima kalor, kalau temperaturnya turun berarti kita melepaskan kalor. Nah, kita tuh di sini akan belajar tentang pemuaian zat. Nah, di mana pemuaian zat ini umumnya terjadi ke segala arah, ke arah panjang, ke arah lebar, ataupun ke arah tebal. Nah, namun pada pembahasan tertentu ini mungkin kita hanya memandang pemuaian ke suatu arah saja, misalnya ke arah panjang, sehingga kita itu hanya membahas pemuaian panjang saja. Nah, untuk pemuaian ini ada pemuaian pada zat cair, di mana untuk pada umumnya setiap zat memuai jika dipanaskan, kecuali air. Jika dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius itu akan menyusut. Sifat keanehan air seperti ini disebut anomali. Nah, di mana grafik anomali air ini seperti diperlihatkan pada gambar seperti inilah. Gambar pada anomali air tersebut, di mana pada suhu 4 derajat Celcius itu diperoleh volume air itu terkecil dan massa jenis air itu besar. Nah, kalau pada zat cair ini hanya mengalami pemuaian volume, di mana maka pada pemuaian zat cair ini hanya diperoleh persamaan Oke, bagus ya. Itu pertama dulu kasih hapus pada bulan.
Nah, di sini juga ada kadar koefisien muai ruang mencari itu untuk beberapa jenis zat dalam satuan K, di mana ada alkohol, air, gliserin, minyak parafin, dan raksa. Nah, di sini tuh kita akan lanjutkan mengenai tentang perpindahan kalor. Sebelumnya, Ulan tahu nggak apa itu perpindahan kalor? Perpindahan kalor itu perpindahan dari seperti konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, benar sekali. Dalam perpindahan kalor ini atau panas, kalor itu bisa disebut juga dengan panas ya. Nah, di mana kalor ini perpindahan kalor ini terdapat menjadi 3 jenis. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk konduksi tersebut, dilihatkan pada gambar tersebut, apa yang Ulan dapat simpulkan dari gambar tentang mengenai konduksi? Konduksi itu perpindahan kan ada logam, jadi panas itu berpindah ke tanah. Oke, bagus. Oke, bagus. Pasti hapus dulu ya kepada Ulan. Nah, benar. Panas yang terjadi pada di ujung logam itu yang dipanaskan di atas api dirasakan juga oleh tangan yang memegang ujung logam yang lainnya. Nah, ini membuktikan adanya aliran kalor atau panas pada logam. Nah, peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel itu disebut dengan konduksi. Nah, kalau konveksi, nah di mana mungkin pada kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ketika kita itu merebus air, maka akan terjadi aliran atau perpindahan kalor dari air panas itu di bagian bawah dengan air yang dingin di bagian atas wadah. Nah, peristiwa perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan massa atau perpindahan partikel-partikel zat itu disebut dengan konveksi. Nah, kalau untuk radiasi itu sama seperti saat kita menjemur kain dengan menggunakan cahaya matahari. Nah, itu disebutlah dengan perpindahan panas secara radiasi, atau juga dengan saat kita berkumpul di sekitar api unggun akan dirasakan panas dari api yang menyala. Nah, peristiwa perpindahan panasnya ini tanpa zat perantara disebut dengan radiasi. Jadi radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Kita langsung menghadap dengan panas tersebut seperti matahari atau api unggun. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita. Nah, sebelum itu Ibu akan memperlihatkan PET ya, PET simulation tentang bentuk dan perubahan energi ini. Apakah Ulan bisa menyimpulkannya ketika kita taruh airnya di sini dan ini adalah minyak? Coba Ulan perhatikan apa yang akan terjadi. Oke, coba Ulan perhatikan apa yang akan terjadi. Ini adalah air ketika dipanaskan. Ini adalah ketika minyak yang dipanaskan. Nah, sesuai dengan LKPD kita, nah tapi Ibu hanya memperlihatkan contohnya saja. Nanti pengisian LKPD-nya silakan Ulan isi di rumah ya. Nah, menurut dua percobaan kita tadi itu, ketika air dipanaskan dan ketika minyak yang dipanaskan, apa yang terjadi? Suhu dari air dan minyak itu lebih cepat panasnya minyak daripada air. Nah, oke, benar sekali ya. Kita berikan nafas pada Ulan. Oke. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk KPD-nya jangan lupa Ulan kerjakan di rumah mengenai PET simulation. Dan mungkin Ibu juga akan ada kuis dari Quizizz. Nah, itu akan dibagikan ke grup. Nanti
kalian kerjakan juga. Nah, kalau Wulan dapat nilai sempurna, Ibu akan memberikan hadiahnya, oke? Minta saja hadiahnya untuk pertemuan ke depan sama Ibu, oke? Nah, mungkin sekian